Saya mengutip penelitian dari American College of Cardiology. Ini studi oleh Persatuan Dokter Jantung Amerika. Oke, jumpa lagi teman-teman sekalian, tempat biasa, yaitu di Kilo Gym Mampang. Ini Kilo Gym yang pertama ya. Topik saya hari ini adalah mengenai jalan kaki. Ini kan yang dianggap gold standard bagi lansia. Olahraga itu cukup jalan pagi, jalan kaki saja. Yang ngomong tenaga kesehatan yang sudah puluhan tahun. Mungkin karena lama itu jadi tidak update ilmunya ya. Baik, sebagai contoh saja, saya pernah bikin video yang beberapa waktu yang lalu lah. Saya mengutip penelitian dari American College of Cardiology. Ini studi oleh Persatuan Dokter Jantung Amerika. Dan dalam studi itu tahun 2023, saya bikin videonya 2024 kali ya. 2023 disebutkan bahwa jalan kaki itu dianjurkan sampai 8.763 langkah tepatnya. Karena itu akan menurunkan semua angka kematian sampai 60% akibat penyakit-penyakit macam-macam lah, tapi summary-nya 60% turun nih. Jadi kalau kita jalan lebih banyak lagi, kan orang banyak yang jalan 10.000 lah, digenapkan 10.000. Itu manfaatnya nggak banyak lagi, kenaikannya nggak banyak. Bahkan kalau berlebihan kan masih banyak orang berpendapat, makin banyak makin baik. More is not always better, itu sudah jelas. Jadi semua ada aturannya. Jadi kalau kita jalan, saya jalan 15.000, saya jalan 20.000. Golek molo, buat apa? Cari apa Anda? Ya, semua itu ada aturannya, ada dosisnya. Nah, ini memperlihatkan bahwa ilmu kedokteran ini sangat berkembang. Ini tahun 2023, American College of Cardiology bilang kan 8.000-an. Tapi ternyata Agustus 2025, bulan ini baru, penelitian baru, dimuat di Lancet. Lancet itu jurnal kesehatan, jurnal kedokteran di Amerika yang sangat bergengsi lah. Itu memperlihatkan meta-analisis. Meta-analisis itu artinya dia mengumpulkan berbagai macam studi, yaitu retrospektif ya, dari tahun 2014 sampai 2025. Jadi 11 tahun ini diamati. Jadi ada 57 studi dari seluruh dunia. Ini melibatkan Australia, Spanyol, Norway, apalagi China, UK ya, karena studinya dari mana-mana. Dikumpulkan, kemudian kesimpulannya apa? Yang memberikan efek maksimum terhadap kesehatan. Cukup 7.000. Cukup 7.000. Jadi kita senang, pada dasarnya kita senang. Karena kan kita mau efisien. Kita nggak mau berlebih-lebih, nggak ada gunanya buat apa. Ya. Jadi mulai sekarang pun saya akan jalan 7.000 saja. Nggak usah tergila-gila sama jalan. Jalan itu kalau saya suruh pilih, ya tentu perlu dua-duanya, kardio. Ya. Kardio lambat itu jalan. Aerobik lambat. Tapi jangan lupa, nggak cukup. VO2 max Anda, kemampuan paru-paru Anda menyerap oksigen, VO2 max, itu turun dengan bertambahnya usia. Dan itu hanya bisa dipertahankan, diperbaiki dengan kardio cepat. Anda harus high intensity interval training. Ya tentu bisa dimengerti, kalau jantungnya nggak pernah dilatih kok, mana bisa. Jadi harus cepat supaya terlatih, kan sama seperti otot. Ya. Jadi kalau ternyata jalan cuma 7.000 langkah, senang hati saya. Saya pribadi saya bilang lebih penting otot daripada kardio. Dua-duanya penting lah. Tapi kalau suruh pilih satu, latihan beban. Kenapa? Dengan latihan beban saja saya bisa lakukan kardio kok. Apa caranya? Super set, giant set, nggak pakai berhenti, heart rate-mu naik. Itu kan kardio udah, ya kan? Sebaliknya, Anda mau latihan beban di kardio, lari, sepeda, berenang, heart rate-mu naik, malah ambrol jantungmu, ototnya nggak dapat. Jadi itu dia, makanya saya bilang, walaupun dikatakan dua-duanya penting, kalau hanya boleh pilih satu, sudah pasti pilih weight training, ya. Jadi dengan senang hati, penelitian Agustus 2025, 7.000 saja, 7.000, jangan kelebihan. Saya juga koreksi diri saya, nggak perlulah banyak-banyak, mending gua latihan beban aja. Ya, pesan ini supaya bermanfaat, kita selalu latihan tuh efisien, ya. Kalau kata-kata saya, T3 itu bukan TTT itu, nanti ada singkatannya yang jorok lagi. Itu tepat, teratur, terukur.